Saat The Man menyalakan motornya dan bersiap pulang, seorang pria gemuk bersetelan rapi duduk di belakangnya. Dia berkata, "Ayo cepat, saya tidak punya waktu." Tanpa bertanya apapun, Laoka mengantarnya ke alamat yang diberikan. Begitu pria itu turun, dia bertanya, "Berapa ongkosnya?" Saat itulah Laoka sadar bahwa pria itu mengira dirinya tukang ojek. Itu adalah penumpang pertamanya. Dia hanya berkata, "Bayar saja seikhlasnya." Setelah menerima uang, The Man berpikir, "Mari pergi ke pangkalan, siapa tahu dapat penumpang lagi." Tetapi baru saja The Man menunggu di sana, seorang pria kekar datang dan berkata, "Kalau mau narik penumpang, antre dulu." Saat itu The Man sadar bahwa pekerjaan ini punya aturan sendiri. Tak lama kemudian The Man mendapat penumpang lagi, yang setelah turun juga berkata, "Bayar saja seikhlasnya." Sore hari saat dalam perjalanan pulang, The Man terjebak macet dan mendapatkan penumpang ketiga. Penumpang itu berkata, "Tunggu di sini, saya ambil uangnya." Saat menunggu, Laoka melihat antena rusak di sebuah lokasi konstruksi. Antena di rumahnya rusak dan anak-anaknya sudah lama tidak bisa menonton TV. Jadi The Man membujuk mandor untuk memberikannya. Tak lama kemudian penumpang ketiga kembali mengeluarkan uang dalam jumlah besar, lalu pergi. The Man menyimpan uang itu. Hari ini The Man mendapat uang dan antena. Dalam perjalanan The Man membeli buah, tetapi kantongnya robek dan buah-buahannya jatuh. Meski begitu, ketika sampai di rumah, The Man memperbaiki antena, menyalakan TV, dan wajah anak-anak pun berseri-seri. Tiba-tiba The Man mendengar suara anak-anak. Ada kerumunan di dekat sumur desa. Orang bilang ada ikan di dalamnya. Anak-anak mulai menangkapnya dengan tangan. Lalu ternyata putri The Man, saat membantu adiknya, menjatuhkan alat bantu dengarnya ke dalam air. The Man marah dan memarahi anaknya. Sekarang alatnya hilang. Seorang anak berkata, "Kalau kita bersihkan sumur ini dan masukkan benih ikan, kita bisa jadi kaya." The Man menjawab, "Sumur ini beracun, butuh bertahun-tahun untuk membersihkannya." Tak lama kemudian seorang anak menemukan alat bantu dengar itu di dalam air. The Man membersihkan dan mengeringkannya, lalu memasangkannya ke telinga putrinya dan bertanya, "Sekarang bisa dengar?" Putrinya tersenyum dan berkata, "Bisa." Tapi saat The Man bertanya lagi dari belakangnya, dia tidak mendengar apa-apa. Alat itu rusak. Jawaban sebelumnya ternyata berdasarkan isyarat dari adiknya. Dengan marah, The Man berkata, "Kalau kamu tidak memaksa, alat ini tidak akan jatuh. Sebulan lagi dia ujian besar." The Man berlari ke tempat servis, tetapi mereka bilang alat itu tidak bisa diperbaiki, harus membeli yang baru. Tinggal sebulan lagi, dan The Man tidak punya uang. Dia pergi ke tempat kerjanya, sebuah ladang tempat dia bekerja sebagai buruh.